Pernah nggak sih Anda ngerasa jantung deg-degan, tangan basah, pikiran udah kemana-mana gitu sebelum tanding penting? Pasti sering ya? Hmm, Nah, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita mau kupas tuntas nih strategi-strategi praktis dari psikologi olahraga buat ngelola tekanan sama cemas sebelum tanding. Penting banget, soalnya riset juga bilang kan kecemasan ini bisa nentuin performa kita nanti. betul sekali. Tekanan itu sendiri sih sebenarnya wajar ya, bagian dari kompetisi. Tapi yang paling penting itu gimana kita responsnya. Ada kaitan erat nih antara cemas, percaya diri, sama yang namanya mental toughness atau ketangguhan mental. Makin kita bisa kelola cemas, makin pede, ya makin tangguh juga mental kita. Nah, gimana caranya? Itu yang mau kita bahas nih. Oke, sip. Ini sumber-sumber yang kita punya udah banyak banget nih, wawasan sama tekniknya. Yuk kita bedah bareng-bareng, cari strategi paling pas buat Anda coba. Oke, jadi langkah paling dasar ya, ini ditekankan banget di banyak panduan, itu membangun self-awareness, kesadaran diri gitu. Artinya, kita kenal nih pola pikir kita gimana, perasaan kita apa sih yang biasanya bikin kita cemas. Tanpa sadar ini, wah kita kayak jalan di tempat gelap. Emosi bisa tiba-tiba ngambil alih fokus kita kan. Jadi ini kayak kompas internal lah. Oh, jadi kayak nyalain lampu gitu ya? Biar tahu kondisi ruangan pikiran kita. Menarik. Terus gimana cara praktisnya buat ngelatih kesadaran diri ini? Apalagi kalau lagi sibuk persiapan kan? Salah satu cara yang efektif itu reflective practice. Jadi refleksi gitu setelah latihan atau pemanasan. Coba tanya ke diri sendiri, tadi pas tegang mikir apa ya? Rasanya gimana di badan? Apa ya pemicunya? Terus perhatiin juga pikiran-pikiran otomatis yang suka muncul pas cemas. Itu kunci juga. Oke. Katakanlah kita udah mulai sadar nih sama alarm cemas kita. Udah kenal polanya. Terus diapain tuh pikiran sama perasaan gak enak itu? Kayaknya susah ya diabaikan gitu aja. Iya nggak bisa diabaikan gitu aja, tapi bisa dikelola. Nah, disinilah strategi kognitif main perannya. Salah satu yang paling oke itu namanya cognitive restructuring, menafsirkan ulang makna cemasnya. Misalnya nih, jantung berdebar. Jangan anggap itu tanda panik. Latih diri buat mikir, oh ini badan lagi siap-siap nih, lagi pompa energi buat tampil maksimal. Jadi digeser gitu perspektifnya. Lihat itu sebagai bahan bakar, bukan bahaya. Penting banget ini. Wah, menarik. Jadi bukan gejalanya dihilangin, tapi labelnya diubah ya? Oke. Terus gimana sama omongan di kepala kita yang kadang suka negatif banget tuh? Nah itu dia, masuk ke strategi self-talk positif. Ini harus secara sadar kita lakukan. Ganti pikiran negatif kayak, wah pasti gagal nih. Atau lawan berat banget dengan kalimat yang lebih ngebangun. Misalnya, aku udah latihan keras kok. Fokus saja langkah berikutnya, aku bisa kontrol usahaku. Bahkan bisa siapin keywords atau kata kunci pendek. Misalnya, fokus atau relax, biar cepet balik fokus pas pikiran mulai ngelantur. Oke. Self-talk positif ya. Selain itu, ada lagi? Ada lagi, imagery atau visualisasi. Ini bukan ngelamun biasa ya, tapi latihan mental yang aktif. Coba bayangin diri kita tampil bagus, gerakannya bener, terus berhasil ngatasin tantangan dengan tenang. Rasain sensasi suksesnya. Pakai semua indera. Ini bukan sulap, tapi cara buat bangun self-efficacy. Keyakinan kalau kita tuh mampu ngelakuin tugas itu. Bisa juga bayangin skenario tanding dan gimana kita ngatasinya secara positif. Visualisasi ini kayaknya butuh latihan intensif juga ya. Nah, selain ngelola pikiran, gimana sama reaksi fisik? Kan badan juga ikutan tegang tuh. Napas jadi cepat. Itu kan nyata banget rasanya. Betul sekali. Badan sama pikiran kan nyambung ya. Nah, disinilah teknik relaksasi fisik berperan. Salah satu yang paling gampang tapi efektif itu pernapasan diafragma. Pernapasan perut. Tarik napas dalam lewat hidung, perutnya kembangin, terus buang pelan-pelan lewat mulut. Cukup beberapa kali aja kayak gitu, itu udah bisa banget nurunin detak jantung sama ngurangin tegang otot. Ini kayak P3K pas cemas datang lah. Oh iya, pernapasan perut sering dengar sih, tapi kadang lupa dipraktekin ya. Simpel padahal. Ada lagi nggak strategi buat fisik atau perilaku kita? Ada. Membangun rutinitas pra-pertandingan yang konsisten, ini ngebantu banget. Ritual kecil yang sama sebelum tanding. Misalnya pemanasan yang spesifik, dengerin lagu tertentu, atau peregangan khusus. Itu kayak ngasih sinyal ke otak sama badan kita, oke, waktunya siap-siap tampil. Jadi ada rasa kontrol dan lebih bisa diprediksi situasinya. Selain itu, latihan simulasi kondisi pertandingan juga penting, biar kita terbiasa sama tekanannya, jadi pas hari H nggak kaget lagi.
Tadi kita udah singgung soal percaya diri ya. Kayaknya ini penting banget ya, jadi benang merahnya gitu. Gimana strategi-strategi tadi itu ngebantu bangun PD? Penting banget. Riset tuh nunjukin terus kalau PD itu salah satu pembeda utama atlet yang sukses sama yang kurang. Nah, semua teknik tadi, interpretasi positif, self-talk yang ngebangun, visualisasi sukses, itu semua ngebangun fondasi PD kita. Ditambah lagi, kalau kita bikin target yang realistis, fokusnya ke proses, apa yang bisa kita kontrol, bukan cuma hasil, terus kita juga mau terima masukan yang membangun, itu semua nguatin keyakinan kita sama kemampuan diri. Kepercayaan diri ini ya bisa ngaruh ke usaha kita, pilihan strategi, bahkan momentum pas tanding. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan ya, ngelola tekanan ini bukan cuma satu jurus ajaib, tapi kayaknya kombinasi ya. Mulai dari sadar diri, terus aktif ngelola pikiran, pakai interpretasi ulang, self-talk, visualisasi, didukung juga sama relaksasi fisik, bikin rutinitas, dan pastinya terus pupuk percaya diri. Jadi, apa artinya nih buat Anda yang lagi dengerin? Artinya Anda itu punya banyak alat bantu mental yang bisa dilatih, sama kayak ngelatih fisik. Gak ada satu resep pas buat semua orang sih. Kuncinya ya eksperimen. Cari kombinasi strategi mana yang paling cocok buat Anda pribadi, terus dilatih terus-menerus. Ngembangin mental skills ini ya investasi penting banget buat performa puncak. Sama pentingnya kayak latihan fisik. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Salah satu sumber kita nyebutin soal core beliefs, keyakinan inti kita tentang diri sendiri. Ini tuh kayak kacamata yang kita pakai buat ngelihat tantangan. Mungkin langkah selanjutnya bukan cuma ngelola gejala cemas di permukaan aja kali ya, tapi juga coba gali lebih dalam dan mungkin bentuk ulang keyakinan inti kita tentang kemampuan dan potensi diri kita. Jadi lebih positif gitu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.